Hai Tess, kalau mau mulai jump in mungkin bisa mulai juga di chat. Just write in the chat quick one kayak where are you on the zone and well-being. Kita mungkin bisa dilihat kali teman-teman yang lain posisinya di mana. Aku baru-baru mulai mau nerangin agenda hari ini. Jadi di modul 7 kita kurang lebih akan ada kayak 75 menit topiknya tentang deepening gratitude dan tenderness. Kayak misalnya sepanjang sesi kita sebelumnya kan kita udah dengar kata gratitude kan berulang kali ya. Sering banget kita dengar kata gratitude di diskusi, di sharing sessions. Tapi kali ini kita belajarnya apa sih sebenarnya benefit dari gratitude dan gimana kita bisa expand the gratitude itu ke lebih banyak orang. Karena biasanya kita cuma gratitude sama orang-orang yang kita kenal, orang-orang sekitar kita kan. But it is possible, di sini di CBCT diajarkan bahwa it is possible sebenarnya to expand the gratitude itu ke orang-orang lain, bahkan mungkin orang-orang yang nggak kita kenal. Jadi mungkin nanti seperti biasa, Johnson akan go through sedikit tentang rekap modul 7, apa aja sih sebenarnya yang kita pelajari, apa sih sebenarnya yang menjadi kayak skill yang kita pelajari di modul 7 ini. Setelah itu kita akan lanjut dengan deeper dive activity. Di deeper dive activity kita akan lebih banyak diskusi lagi tentang web of interdependence. Itu mungkin teman-teman udah sempat lihat ya di Compassion You. Setelah itu kita juga akan ada formal practice dan kalau masih ada waktu kita akan diskusi sedikit tentang formal practice. Oke? Before we start mungkin just a bit of reminder tentang group intention ya. Group intention kita confidentiality, step up, step back. So we give opportunity for teman-teman kita yang belum sempat banyak bicara untuk share. Ketiga adalah be present, keep video on whenever possible. We know that life happen sometimes kayak Kay juga mungkin Mbak belum balik gitu kan. It's okay, but if possible keep video on dan selalu always always assume best intention. Oke, just kayak please give thumb up kalau you still okay with this atau just raise your hands if you want to add. Still okay everyone, thank you, thank you. Nah, hmm, just to keep us grounded gitu ya, just really like present in the class. I would like to invite you to have a bit of settling practice seperti biasa sebelum kita mulai. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan ambil waktu sejenak buat cari posisi duduk yang nyaman buat kita. Coba kita rasakan lagi tubuh kita saat ini. Sensasi apa yang sebenarnya kita rasakan? Jadi kalau ada rasa yang tegang, seperti biasa kita can always do stretching pelan-pelan supaya lebih relax. You can close your eyes or leave it bit open, it's okay. Yang manapun rasa lebih nyaman buat kamu. Rasakan tubuh tak bertumpu di kursi. Jika kita duduk di kursi, rasakan kaki kita menyentuh lantai. Izinkan diri kita untuk benar-benar hadir di momen ini, di saat ini. Kalau sudah siap, ambil berapa napas dalam, tarik napas. Bayangkan udara segar masuk ke tubuh kita dan menutrisi seluruh tubuh. Saat menghembuskan napas, coba kita lepaskan sedikit demi sedikit ketegangan atau kekhawatiran yang ada. Tidak perlu semua ketegangan itu hilang. Cukup berikan ruang bagi tubuh kita dan pikiran untuk sedikit lebih tenang, sedikit lebih nyaman. Tidak perlu kita memaksakan apapun,
Rasakan saja momennya, just as it is. Izinkan tubuh dan pikiran untuk perlahan berada di sini, as it is. Sekali lagi, tarik napas perlahan, bayangkan oksigen masuk ke dalam tubuh. Hembuskan napas, lepaskan semua ketegangan. Mari kita lakukan beberapa kali. So whenever you're ready, perlahan kita bisa mulai membuka mata. Maybe do some stretching, balikin fokus kita ke ruangan ini. Welcome back. Oke, kita siap mulai modul 7. Johnson would like to go through the recap. Let me share the screen ya. Yeah, thank you Intan for the setting practice. Ya mohon maaf teman-teman, saya sebenarnya lagi agak kurang enak badan, jadi makanya tadi 0,75. Lalu Kayak road trip. kemarin habis road trip, ya, terus besok harus terbang, lusa juga harus another flight lagi, so yeah, but we'll survive ya. You survive. Okay, um, just a quick recap ya. CBCT kan, compassion training. So it's all about compassion, ya kan? Jadi just to give us a quick recap ya dari awal, modul 1 sampai modul kelima, it's all about compassion towards ourselves, yang lalu dilabel sebagai resilience, ya. Karena so many times kita itu punya pattern-pattern yang kadang-kadang kita nggak sadar, yang membuat kita menderita, gampang marah, kaku, ya kan, attachment, all those kind of narrow views, all those kind of things yang kadang-kadang kita nggak sadar kita memilikinya. Lalu di modul 1 sampai 5 kan kita diajarin berbagai cara untuk try to disentangle from those kind of patterns ya, yang risky patterns gitu. Nah, lalu masuk ke mulai dari modul 6 yang minggu lalu modul 7 hari ini, dan besok modul 8, kita sudah mulai beranjak ke compassion towards others, ya kan? Modul 6 kemarin sama modul 7 hari ini boleh dibilang sebagai some kind of gateway to compassion. Ya, kita belum benar-benar bicara compassion. Besok di minggu depan modul ke-8 kita akan benar-benar bicara bagaimana act of compassion itu seperti apa. Cuman compassion ini kan sesuatu yang kita bicara feeling, kita bicara heart ya. Definition compassion itu kan warm-heartedness. Ada kata kuncinya di warm-hearted concern ya kan. Jadi kita harus merasa seperti apa supaya kita compassion itu bisa genuine, bisa authentic gitu. Nah, modul 6 dan 7 ini kita bicara mengenai itu. Jadi some kind of a portal, some kind of a gateway, so that we can go into an authentic compassion. Ya kan? Jadi karena itu kita bicara mengenai bagaimana kita make connection with others, with feelings, with empathy. Ya kan? Di minggu lalu, minggu ke-6, modul ke-6, salah satu caranya, jadi cara untuk the gateway to compassion di CBCT ini mereka menggunakan 2 teknik. Teknik pertama kita sudah go through di M6 ya, modul ke-6, yaitu bagaimana untuk make visible our shared common humanity. Gitu. Karena kita seringkali tanpa kita sadari kita itu
lebih gampang mencari perbedaan antara kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya ada juga loh. Cuman kadang-kadang kita butuh extra effort aja untuk apa berusaha menyadari bahwa sebenarnya ada loh kita sesuatu yang sama antara kita dengan orang lain. Nah, the natural response comes out of that awareness. Nah, itulah salah satu bagaimana warm hearted bisa muncul gitu, ya kan? Ya lu melihat berusaha melihat oh ternyata just like me dia juga seperti ini, just like me dia juga punya keterbatasan, just like me dia juga anaknya orang, just like me dia juga orang tuanya seseorang, just like me dia juga ingin bahagia dan tidak ingin menderita gitu. So itu yang kita pelajari di modul 6 kemarin. Nah, di modul 7 ini kita akan belajar lagi mengenai another skills untuk sebagai our gateway to compassion, yaitu dengan cara di sini key topiknya adalah interdependence. Nanti Intan akan membawa kita lagi di deeper dive terkait interdependence ini. Jadi that's why di modul 7 ini ada 3 enduring capabilities ya. Yang pertama itu adalah aku suka istilah yang digunakan oleh CBCT ya, making it visible. Karena kadang-kadang kita sesuatu itu kita ya so many times kita itu kan very automatic ya, do anything ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi sebenarnya kan kata lain adalah kita menyadari bahwa sebenarnya ada ini loh gitu. Cuman I like the vocabulary yang digunakan oleh CBCT, make it visible gitu, membuat dia ya sebenarnya basically sebenarnya ada, tapi kita try to make it visible gitu. Jadi make it visible the fact that we depend on others for our needs ya. Kita mulai dari kita apa namanya butuh makan, butuh minum, butuh dokter. So in general we cannot survive by ourselves gitu. Jadi itu yang fakta itu yang kita berusaha untuk make it visible di modul 7 ini. Yang melihat bahwa sebenarnya kita itu depending with others, ya kan? Nah, lalu naturally ketika kita uh, bisa melihat bahwa orang berjasa kepada kita, naturally what grows after that gitu. That's where gratitude and tenderness comes into the picture, ya kan? Kita bayangkan misalnya mama kita do so many went through many hardships misalnya buat kita, atau saudara kita atau teman kita atau pasangan kita, ya kan, oh bos kita maybe, so anyone yang kita di insight activities kita di modul 7 ini banyak mengajak kita melakukan hal seperti itu. Jadi try to remember apa hal-hal baik apa saja yang telah pernah kita terima dari orang lain, ya kan. Nah, naturally the response would be gratitude and tenderness warm hearted, ya kan. Jadi ketika kita bisa melihat oh ternyata orang ini meskipun kadang-kadang dia misalnya nyebelin ya, tapi apakah kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang sebenarnya yang dia bisa memberikan kepada kita gitu. Nah, with that kind of understanding, kita cek ke diri kita, apakah kita bisa ada some sense of gratitude atau enggak terhadap orang tersebut. Nah, ini juga akan menjadi gateway kita untuk bicara compassion ke orang lain. Ketika kita uh, uh, misalnya dingin ya, tadi kan compassion kan definisinya adalah warm hearted. Jadi kita hangat, warm, kita lembut sama orang. Kalau kita misalnya dingin, kaku, dan the compassion itu tidak muncul kan. Bagaimana kita bisa memunculkan rasa hangat kita ke orang lain? Salah satu cara adalah dengan begini, dengan try to recall bahwa basically we owe them, bahwa basically we need them, basically we are depending on them gitu. Dengan cara seperti itu lalu kita melihat oh eh, saya sekarang bisa sejauh ini, saya bisa mendapatkan ini, saya bisa makan segala macam itu, basically aku berhutang budi loh sama mereka gitu. Nah, ketika kita try to immerse ourselves
in this kind of thinking, lalu kita coba berusaha ngecek apakah ada perasaan gratitude, ada perasaan warm-heartedness, ada perasaan tenderness yang muncul nggak terhadap orang-orang tersebut gitu. So this is basically what we are doing in module 7 ya. Makanya dibilang this is adalah modul 6 dan modul 7 itu adalah gateway to compassion. Bagaimana kita diberikan kesempatan-kesempatan untuk mengexperience feeling. Satu feeling of shared common humanity, fundamental needs of happiness and suffering, and avoidance of sufferings di modul 7, modul 6. Di modul 7 ini bagaimana kita try to generate that tenderness lalu melalui uh, apa namanya mengingat bahwa kita depending on others gitu. Lalu enduring capabilities yang ketiga di minggu ini adalah setelah kita exercise segala macam seperti itu, lalu kita juga dilatih untuk belajar untuk mulai melihat apa sih benefit kalau kita lebih banyak mikirin orang lain itu benefitnya seperti apa, dan kalau kita terlalu excessive self focus itu drawbacksnya seperti apa gitu. Nah, jadi dengan tiga enduring capabilities inilah yang again adalah gateway kita untuk menuju compassion, yaitu membuat hati kita semakin soft, semakin warm, ya kan? Eh, Baru nanti genuine compassion itu bisa kita pelan-pelan latih seperti itu. Jadi ini adalah basically short recap ya untuk bagi teman-teman yang sudah di Compassion You sudah beres. Semoga ini bisa refresh ya apa yang kita went through di module 7. Saya pikir itu ya. Kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak ada, nanti biar Intan langsung ini ya, apa maju ke deeper dive. So far sebelum itu, anyone ada ada comment, ada question so far terkait dengan materi, terkait dengan recap di module 7? Oke, kalau enggak berarti kita langsung move forward ya, Intan ya. Silakan ya di Oke. deeper dive. Ha, Iya, thank you. thanks, thanks Johnson. I think kayak kalau aku sih setuju banget tadi yang Johnson bilang ya. I like the word make visible. Karena sebenarnya most of the time kita nggak aware gitu. Kita nggak aware apa sih sebenarnya yang orang lain sudah lakukan buat kita gitu. Kayak as simple as ada suatu thread di thread atau di Instagram waktu itu ya kalau nggak salah. Ada yang bertanya kenapa sih kita harus selalu terima kasih sama kayak mbak-mbak janitor yang ada di toilet. Kan setiap kali kayak kita masuk ke toilet kan, setiap kali kita habis cuci tangan biasanya ada mbak-mbak yang jaga ya di luar ya gitu kan. Pasti otomatis kita bilang makasih ya mbak. Coba kita pikirin kenapa. This is like kayak it's a it's a common reaction atau mungkin satu yang natural kan kita would like to say thank you buat orang-orang yang udah bantu kita. Mbak-mbak yang tadi itu sudah membantu kita untuk membersihkan apa yang kita kebutuhan kita, kebersihan toilet gitu kan. Dan mbak-mbak janitor sudah membantu buat bersihin toilet ya. So it's naturally we say thank you and express our gratitude. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingat waktu makan di restoran Padang atau makan di restoran. Kita lagi makan nih ya, terus pesanan kita datang. Kita bilang apa biasanya? Makasih ya, automatically. Makasih ya. Kenapa? Karena without them, makanan tuh nggak nyampe di meja kita. What we need? Food. We need food. We need mungkin momen yang relax sambil makan gitu misalnya. And that person, that waiter, make it happen for us. So you say thanks. Hal-hal kecil yang kayak gitu yang di CBCT we try to make visible yang like Johnson itu bilang gitu tadi ya. So I like the word makes visible. Karena kenapa mungkin di Compassion You juga udah sempat diulang berapa kali gitu kan. Kita manusia adalah makhluk sosial ya enggak? Bagaimanapun juga. No matter how apa sih namanya introvert kita. I'm an introvert gitu kan. Introvert kita adalah sebenarnya makhluk sosial gitu. Jadi karena kita makhluk sosial, we cannot live without others. We cannot survive without others, let alone thrive.
So think about it. Oke, kita ngobrolin soal deeper dive. Is interesting topic. Sebentar ya. Deeper dive activity. Oke, ada yang ngefans sama Martin Luther King. Jadi, this is one of my favorite quote juga. Yang begitu tahu soal soal ini ya gitu kan. Soal interdependence. Martin Luther King said, "And before you finish eating breakfast in the morning, you have depended on more than half the world. This is the way our universe is structured. It is its interrelated quality. We aren't going to have peace on earth until we recognize this basic fact of interrelated structure of all reality." So think about it. Before we finish eating breakfast in the morning. So what have we done? What are the things that support us before we finish eating breakfast? Mungkin kita bisa tidur dengan nyenyak semalam because of airconnya jalan. Kau coba kebayang kalau misalnya aircon yang nggak jalan. How do you feel? Can we sleep well? Maybe not. Mungkin kita cranky paginya kan. Aircon bisa jalan gara-gara apa? Mungkin karena kemarin sudah dibenerin sama tukang AC misalnya. Sudah dicuci sama tukang AC misalnya. Kenapa lagi? Mungkin karena listriknya tetap nyala. Who pays for the electricity? Atau mungkin electricity bisa tetap nyala karena mungkin ada tukang dari pegawai PLN to make it happen. Lot of things. Itu baru dari AC aja. Atau before you finish eating breakfast, apalagi mungkin makanannya sendiri. How's the food yang kita makan for breakfast bisa sampai ke meja kita? Selembar roti gitu misalnya. Selembar roti, eh, sari roti. Gitu. Gimana sih sebenarnya? Who made that sari roti yang kita bisa makan tiap hari? Who buy that sari roti? Beli dari mana? Indomaret. Siapa yang melayani Indomaret? Siapa yang bawa sari roti itu sampai ke Indomaret? Siapa yang bikin di pabrik sari roti itu? Orang-orangnya. Who are the truck driver? Sampai sari roti bisa sampai di meja kita. Siapa yang bikin tepungnya? Siapa yang collect the eggs? And things like that. Lot of things sebenarnya yang saling berkaitan ya. Baru sari roti, baru AC, belum yang lain. Baju kita misalnya. So a lot of things actually like interconnected satu sama lain. Itu yang kita coba bawa di sini gitu kan. Apalagi sih sebenarnya lot of things yang kita nggak make visible, yang nggak visible buat kita, tapi it actually we need to be gratitude, express our gratitude with. Satu lagi ini mungkin kayak satu contoh itu tadi ya. Ini salah satu contoh dari kalau nggak salah May, one of our friends di Compassion You, yang dia deket banget sebenarnya sama neneknya gitu kan. Jadi kalau nggak salah di salah satu di modul pertama tentang nurturing moments, eh Mei itu share bahwa one of the nurturing moments adalah atau objek yang remind her of the nurturing moments adalah sweater dari neneknya. But we think about it, behind satu lembar sweater itu, siapa sih yang menyebabkan sweater itu bisa ada sampai ada di tangan Mei? Neneknya, pasti dia yang kasih. Neneknya beli di mana? Neneknya beli di toko, dilayani oleh 3 employee. Di situ ada, setelah itu ada kayak shop builders, ada truck drivers yang tadi kayak bawa barangnya ke toko, ada truck builders, thousand shepherds, orang yang ternak domba, so they can make the sweater, yarn makers, clothing makers, the designer, many more. Kalau misalnya dihitung-hitung, countless orangnya. Mungkin di sini ada siapa lagi ya gitu kan. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak?
dari on top of orang-orang yang ada di sini nih, yang to make that happen, that sweater ada gitu kan. Siapa lagi sih? Are we missing someone else? Are we missing something else di sini? Coba kalau mungkin teman-teman ada yang mau share, silakan. Yang kurang apa ya? Kira-kira, oh ini belum masuk nih. You can Uh, also share in the chat the if you like. the grandmother health-nya itu. Grandmother health, yes, grandmother health. Jadi siapa yang jaga health dari grandmother? Mungkin dokternya, mungkin grandmother bisa sehat gara-gara makanan. Who provide the food? Tessa bilang keluarga separate. Of course, family is our number one support system. Ya enggak? Jadi kita bisa kerja dengan damai, dengan santai, dengan tenang. Karena apa? We're being supported by the family. Good one. Penjual sweater, yes. Penjual sweaternya siapa sebenarnya gitu kan. Is Ram in the picture? Is it? Anyway, I don't know whether Ram in the picture or not, tapi mungkin yang dimaksud tuh government kali ya. The leadership, mungkin the government. He is? Ya, jadi kayak without the policy that made by the government, maybe it cannot happen, right? Anything else? Tadi I like what Tessa said, keluarga shepherd ya. Nggak cuma kayak keluarga shepherd, keluarga kayak employees-nya yang support dia, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, atau mungkin malah hmm, yang buat jalan sehingga si employee-nya itu bisa jalan gitu kan, atau bus driver sehingga employee-nya bisa bisa sampai ke toko gitu untuk kerja, MRT, banyak yang bikin mesin jahit, benar yang bikin mesin jahit. Apalagi banyak ya jadinya ya. Jadi kalau misalnya kita kita hitung-hitung, it can be like unlimited, unlimited. So we're gonna do some exercise di sini. Makanya tadi aku minta tolong siapkan selembar kertas. Sebelum kita breakout room, let's try. Kita coba deh, let's exercise. Tadi kan udah ada contoh dari Mei. Kita coba contoh dari kita sendiri. Jadi kayak, let's draw our web of interdependence. Mungkin can be an object, kayak misalnya tadi sweater, atau mungkin needs yang tadi juga sempat kita share. List of needs apa sih sebenarnya? Let's say ya. My needs adalah work-life balance, let's say. And then we can draw siapa aja sih yang make my need help happen or fulfilled. Is this maybe my boss, my company's leaderships, my family, my car? Without my car, nggak bisa datang kantor misalnya. So it can be an object or it can be needs. Ya, let's have around berapa lama ya Johnson ya kita Five ya kayaknya ya. journaling? Five You ya? can give five. Ya, let's take 5 minutes more or less about drawing the web of interdependence, your own versions, things that you really use or do or need. And then maybe meanwhile, start to think about how might the awareness of interdependence ini sebenarnya can positively impact our well-being. Gimana kesadaran terhadap saling ketergantungan kehubungan ini bisa memberikan impact yang positif terhadap well-being kita, dan bagaimana kesadaran itu juga bisa mengubah cara kita relate ke orang lain. 5 minutes, then we'll get back to have a breaking session.
Oke, udahkah atau do we need more time? Gimana? Do we need more time? Udah semua kah? Udah ya. So, okay, now we go to the breakout sessions. Kayaknya kita bikin sebentar ya. Kita bikin tuh dua tiga. Hmm. Kayaknya ada yang dua orang aja deh nggak apa-apa deh ya. Kita Bentar, beri I have satu. question. I have question. Yes. This web of interdependence can go so much kan ya. Mhm. And then we have breakup room, cuman each one 2 minutes, I think. If it's 2 minutes, you just the web of interdependence. I think we need to limit. Kalau nggak banyak banget sebenarnya. I just Ya, want to just comment on that one. I think we don't need to share balik lagi mungkin ke sininya gitu ya. We just need to share about the whole our web of interdependence. Just think about, oh, what is the insight from the exercise? Oh, I know ternyata banyak juga ya. Oh, I did not realize gitu. And then more talk about gimana sih sebenarnya being aware of it. Dan yang nomor dua gitu kan bisa positively impact the well-being. More into that part. Jadi So sebenarnya we need to nggak usah share you don't need to share the web of interdependence dong ya. we don't need to like, oh ini ada ini ada ini ada ini ada ini Ya, ada ini. It will be like such a long time. If you have time, it's fine. But think about when you're doing the exercise, what kind of insight that came out? What kind of aha moment yang hmm, muncul? Oh, I oke, did not realize this before. Misalnya kayak gitu sih. Ya, thank you. oke. So again, kayaknya akan ada satu yang mungkin cuma hanya dua orang, just a concern of time. Uh, Volunteer to be timekeeper, so will be like each 2 menit. Seperti biasa, total kita akan ada 8 menit. Kalau divisi saya have time to, apa sih namanya, get more insight, to brief session, silakan. So, gonna open the room. See you in 8 minutes. Ya, bye. Bude bisa join? Kita berarti 3, 7, 2, 1 ya. tujuh dua Iya, puluh dua tujuh satu. dua puluh tarik ya. 7:20 tarik berarti. Mhm. Eh, Oke, gua nggak bikin ini lagi tadi. Settingannya. Sebel. Hmm, lupa yang otomatis. Ya. lupa. Wah, gue copy lagi deh. Uh, 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 uh. Sorry, itu ku hang tadi. Oh Gimana iya, ya? aku masukin ke room 2 ya, Bude. Oke.
Udah 20. Halo. Halo. Welcome. Hello. Halo, welcome Welcome back. back. Welcome back. Okay, so how was it? Mungkin sebelum kita sharing, just want to share a bit for us to ponder gitu ya. I came back from the CBCT workshop last week, talking about how CBCT applies for leadership, business and leadership. Kita juga bahas soal interdependent gitu kan. And us yang mungkin kita kerja and also in organizations as a leaders, mungkin kita bisa reflect kita seperti sekarang ini itu who are our web of interdependence. Jadi kita bisa mapping all the people yang makes our vision as a leader, all the people that makes our work itu visible at the office, at the organizations. Think about it. Who are they? Maybe after like we think about it, we rethink lagi. Is there anyone yang kita overlook? A member, a team member perhaps, yang suaranya mungkin jarang kedengeran, or maybe other divisi, or even like a janitor perhaps, yang bantu bersihin meja kita. Who are they? Are we missing anyone else? We don't need to discuss about that here, just things to ponder. What can we do as a leader? Who else? Suara siapa yang belum kita dengar? Who else we should extend our gratitude in our organization as a leader? Oke, oke. Gimana tadi diskusinya? Anyone would like to share? Ada aha moment? Ada insight yang muncul? Oh, banyak juga ya. Like a piece of paper nggak bakal enough misalnya. Or mungkin sulit untuk menentukan siapa aja. Anyone would like to share? Saya deh. Boleh. Saya Thank tadi you. baru ngeh lah dari sebuah kartu tarotku itu yang terlibat mungkin ada 50 lebih. Jadi pertama pada pohon. Kenapa pada pohon? Karena dari pohon terjadilah kertas. Ya kan? Berarti berhutang budi itu pada pohon. Kertas, pabrik kertas, karyawannya. Itu kan udah 100 orang kali di pabrik kertas. Terus ke toko kertas, toko kertas. Itu berapa tuh toko kertas? Belum lagi ke mana? Ke desainernya, ke percetakan. Ya kan? Percetakan banyak lagi. Nah, yang menarik itu saya baru nggak termasuk saya berhutang budi pada Erwin, suami saya, bapak saya, apa. Kalau mereka tidak approve saya jadi tukang tarot, itu kan juga masalah. Terus satu lagi, bapak saya yang profesor itu kan sangat intelektual. Saya menjelaskan dengan Carl Jung, teorinya Carl Jung. Berarti saya berhutang budi sama Carl Jung, ya kan? Belum lagi saya baca bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak mudeng. Saya akhirnya beli bukunya bahasa Indonesia. Berarti saya berhutang budi pada penerjemahnya.
Belum lagi pada proofreadernya, ternyata banyak. Itu baru satu kartu. Berarti kita itu benar-benar berhutang budi pada ke semua makhluk. Itu saja sih kesimpulannya. It's a very good insight sih, Bu Denovi, bener juga. Mungkin nambahin dikit gitu ya. Kalau misalnya Bu Denovi sebagai pembaca tarotnya gitu kan, berutang budi terhadap banyak banget dari satu kartu tarot aja. Yang dibaca gimana tuh? Yang klien-kliennya gitu, berarti berutang Ya, budi sama Carl Jung juga gitu nggak sih? ya itu. Jadi ternyata kan spider web tidak bisa berdiri sendiri. Saya membaca dia klien gitu loh. Iya, Kliennya ke iya. rumah saya naik Gojek. Hmm, Kalau nggak ada yang naik Grab, aku dimarahi anakku soalnya kalau ngomong Gojek. anaknya kerja di Grab. Kompetitor misalnya, nggak bercanda. Terus maksudku, ngerti kan, jadi ternyata banyak, itu baru satu kartu, aspek kartu tarot Iya, dalam hidup ini. Sehari itu kan ada berapa, nggak cuma iya, kartu-kartu loh. Somai tadi iya. sore aku pesen somai, di somai itu ada yang ngulek kacang, yang ngulek itu kan, belum lagi itu baru satu. Ternyata Hmm, kita itu ya itu tadi, ke semua makhluk, bahwa bisa jadi semua makhluk pernah jadi ibu kita belum. Oh, jadi memang tidak bisa sendiri, banyak. itu saja. Ya, Heeh. ya. Agree, totally agree, Bude. Jadi sebenarnya the number of orang yang we should be gratitude, gitu kan, share gratitude is Mm-mm. banyak banget gitu. Almost unlimited. Almost unlimited gitu. Kayak berarti aku juga need to share my gratitude to your dad gitu misalnya ya Bude ya gitu. That's itu udah dari satu Iya kartu betul. tarot aja kan. Nah, yang menarik nih Kay share something gitu. Jujur, I had a hard time to feel warm and gratitude directly on the independence web. Kalau misalnya based on object gitu ya, sulit malah gitu kan. Gimana untuk share gratitude kalau based on object? Tapi Kami able to connect more when it's based on my needs or occupation. That's interesting. Okay, you would like to share more? Yeah. So when I do the module juga di Compassion You, itu the object I thought of was my bed, as always. Dari zaman Moment of Nurturance, my bed. And then I was very simple in thinking, okay, who bought it? My husband. Who sell it? The department store. Who created it? The factory. That's it. Kayak, and then when I was asked how it impacted my well-being, I couldn't. Kayak, maksudnya gimana ya? Dan ngelihat contoh-contoh orang juga masih nggak bisa gitu. Tapi when I thought of okay my needs, my core needs gitu, what I value, love, freedom, and others gitu, and the people behind it itu I can put an endless list to it. And so how it impacted my well-being, I feel a high respect and value towards them. And without it, I'd feel down, I'd feel sad because those are the people behind it are my main priority in life gitu. My parents, my family, my husband, and myself gitu. Tapi kalau objek itu kan mostly strangers, Hmm. external, and so it's harder for me to connect Mhm. Thanks, Kay. gitu. I think it's very valid juga gitu. Kalau nggak salah, Raffi apa Louis ya yang share in Compassion You yang bilang bahwa it is harder to connect atau share gratitude. What should I share gratitude for those yang memang kita nggak kenal gitu. Kan memang selalu kita bilang kan it's always easier to share gratitude or feel gratitude buat orang-orang yang dekat sama kita, apalagi yang sudah nurture kita ya. Kayak mungkin our partner, our parents gitu. It's easier. It is gitu kan. It's very normal sebenarnya sih Kay. Eh, mungkin yang bisa dilakukan adalah mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan yang kita bisa tanya ke diri sendiri juga. Kayak kalau barang itu nggak ada, how will it impact our life? Secara fisikal, secara sosial, secara emosional. Kalau tempat tidur itu nggak ada,
how will it impact our life physically, socially, and emotionally? Gimana? Teman-teman, ada input lagi nggak? What do you think about case itu tadi? Apa sih namanya sharing? Is it really easier or is it like easier, mudah juga untuk expand our gratitude to others? What can we do? Aku boleh share sedikit ya. Boleh. I think I can relate to K ya, karena mungkin salah satunya adalah kalau mengenai objek, um, kebanyakan objek atau some of the objects yang kita punya itu kan uh, based on exchange ya, finance exchange ya. Gua punya bed, walaupun mungkin suami gue yang bayar, beli, tapi kan suami gue bayar. Ya udah beres. You give me something, I give you something, that's it. Udah selesai. So buat apa involve compassion, kan gitu gampangnya ya, karena we live in that kind of world ya. And apa namanya, ya memang begitulah gitu, karena kita mikirnya kan sangat cepat, instant, dan very quick ya. It's why this kind of exercise requires plenty of time untuk apa namanya, untuk berkembang di hati dan di batin gitu, dan harus diulang-ulang lagi. Cuman ya itu, aku nggak tahu apakah my sharing mungkin relate dengan kita, tapi salah satu challenge-ku yaitu mengenai objek. Kalau misalnya mengenai needs ya, I mean like it involves people that we know, it involves people that we care about, it involves human that we are familiar with, that who benefits us, then it's easier. Tapi kalau mengenai objek ya itu, aku beli, aku bayar, aku kerja keras, all of my energy is in this form of money that I give to you, dan udahlah selesai gitu, bye. I think yeah, that's one of the biggest challenges, I think, for me personally, when it comes to practicing this compassion through this web of, apa sih namanya, web lah. Interdependence. Ya, web interdependence. Iya. Gitu. Got it. I think itu juga apa sih namanya, totally valid. Kayak di Compassion You atau di buku, di modul gitu kan, itu juga dibahas berapa kali gitu kan. Berarti the challenge emang ada sih. So relate with the questions gitu. Mungkin it takes practice ya. It takes practice. Kalau misalnya ingat di Compassion You juga, mungkin Johnson bisa nambahin di situ. If you remember, kenapa sih ada pertanyaan gitu kan in towards the end, kalau nggak salah ya, tentang pas lagi di brief gitu. Kenapa sih I need to feel gratitude towards those people yang memang who did not intend to help me? Kan misalnya pekerja-pekerja itu kan misalnya gitu kan. Toko yang jual tempat tidur gitu misalnya. It is transactional. We give money, we buy, transactional. Why we should feel gratitude towards them? Kayak gitu ya. Kalau nggak salah di Compassion You, Tasi, the facilitator mention kan. Just like a box of medicines. Itu dibuat, atau box medicines itu sebenarnya nggak ada punya intentions to help us. Maybe it doesn't really make sense right now. Jadi it doesn't have intention to help us. Tapi karena ada that box of medicines, kita terbantu gitu. Mungkin si sakit kepala kita hilang dan lain sebagainya. Tapi they have no intention to help us. Ada dua hal sih, kayak misalnya aku juga sempat kayak mikir gitu kan. Ya kenapa ya? Kayak misalnya orang-orang yang benerin jalan gitu kan. Benerin jalan. They got paid anyway. Ya nggak sih? Mereka kerja gitu. They got paid anyway gitu. Why should I gratitude? Kan mereka dibayar. Emang kerjanya seperti itu. Tapi in a way, ini salah satu aha moment ya. Tuh insight yang aku dapat personally gitu. Kayak in a way when they're doing that. Meskipun dibayar. Pasti ada sedikit kayak slide of knowing that, oh ngerjain ini at least kita membantu orang yang lewat supaya jalannya nggak rusak lagi, at least at the very least.
kayak gitu. Meskipun motivasi nomor satu tetap mungkin dibayar, that's fine. Terus mungkin yang kedua, there are benefit. Benefitnya bukan orang itu, benefitnya lebih ke diri kita sendiri, of feeling gratitude terhadap orang, meskipun kita kenal atau enggak. Benefitnya lebih diri kita sendiri. There will be, kan kita selalu bilang, makanya kurang bersyukur gitu kan. Eh, dengan rasa syukur gitu, dengan rasa gratitude, kita terima kasih, there will be a more positive emotional feeling that we feel inside us, no matter who they are. Mungkin if that's valid ya maksudnya. For me personally, I feel that no matter who they are, kayak mbak-mbak janitor itu tadi, they got paid for it. But whenever I say kayak, makasih ya mbak, there's this warm heart feeling inside me. Even though they're not directly helping me, they're just doing that because they got their job. Itu sih. That's my point of view, by the way. And really bener, it takes practice ya sebenarnya. In order to benar-benar bisa expand our gratitude, just keep on doing it. Small practice, step by step. Maybe we get there someday. Anyone like to add before we continue, Johnson? Mungkin aku tambahin dikit ya. Maybe that's the beauty of the word making it visible, yang seperti saya bilang tadi di awal ya. Karena memang karena that's the idea of this practice kan. That's the goal of this practice. That's the objective of this practice, to make it visible. Bahwa memang at the service level kadang-kadang kan kita sukanya automatically think that way ya, bahwa oh this is transactional, oh sebenarnya kan mereka digaji segala macam. So this is sort of like some automatic narrow views kan, yang kalau kita bicara mengenai emotion timeline. Oh ya, di modul juga ada emotion timeline juga ya. Jadi kalau bagian tertarik juga bisa pay more attention to that di Compassion You gitu. Jadi hal seperti itu yang makanya saya suka sekali dengan istilah making it visible. Jadi karena memang exercise ini memang we deliberately berusaha menggali kan bagaimana to make it visible gitu. Dan I think kalau terkait objek, I think it's all any object is relevant. Maksudku, it depends on the person yang practice it. Maksudnya bisa kalau memang misalnya, okay, let's say objek barang mati material itu saat ini doesn't make sense yet, then it's okay. Maka kita bisa menggunakan kayak tadi, use need, use skills, segala macam kan, core needs, segala macam. Kalau misalnya, maksud saya, it's just a mean to an end. Kita mau menggunakan objek apa? Yang kita mau dapat itu sebenarnya adalah that bisa menumbuhkan that sense, bisa menumbuhkan that sense of warmness, that sense of gratitude, that sense of tenderness gitu. So I think it doesn't matter. Gak apa-apa kalau misalnya kalau kayak menggunakan objek, atau saya lebih cocok menggunakan objek, atau saya lebih cocok menggunakan barang yang non objek seperti itu. So it's very relevant. It's okay. Karena it's basically just a means to an ends. Yang kita mau capai itu adalah exercise entry point-nya menggunakan apa gitu. Kalau kita misalnya menggunakan misalnya kayak tadi value, menggunakan occupations, menggunakan core needs, saya butuh freedom, saya butuh balancing work and life, something like that gitu, then use that in your meditation, in your analytical meditations. Karena basically it just a means to an end gitu. Dan kalau misalnya we have time, maksudnya ini kan adalah depends on our pace ya in exercising. Jadi ya again kembali lagi menggunakan istilah tadi making it visible. Kalau misalnya saat ini kita merasa ketika kayak tadi misalnya bilang saya saat ini masih belum bisa terlalu merasa dengan orang-orang yang aku nggak kenal, then it's okay, that's fine at the moment. Tapi bisa kita pelan-pelan coba kan making it visible. Bagaimana melihat kayak tadi kan we use all kinds of cara berpikir, kayak tadi kan misalnya Intan berpikir bagaimana kalau misalnya Mbak meja bed bed itu pasti ranjang. Bagaimana kalau ranjang itu nggak ada? How would that impact us gitu kan, dengan cara berpikir seperti itu kan. Bagaimana kalau misalnya kalau suamiku yang beliin kasur itu, tapi bagaimana kalau suamiku misalnya nggak dapat gaji, nggak mendapat penghasilan, ya kan? Dan penghasilan itu datang dari mana? Datang dari bosnya dia misalnya. Meskipun sometimes mungkin suamiku complain
curhat mengenai bosnya itu nyebelin misalnya, tapi kan at the end of the day that money come from that misalnya ya kan, atau misalnya terus to the customers of the company that my husband works with gitu. Jadi pelan-pelan dengan cara seperti itu, that's why we are trying to make it more visible, trying to make it more visible one at a time gitu, sesuai dengan our own pace gitu. So that's the beauty of this exercise gitu. Yeah. Thanks, Mungkin itu Johnson. dari aku. Tadi Yeah. kayak topik banyak apa ya? The activity in sport lesson silver lining is respecting and being kind to people should not be based on knowing kerjaan value yang mereka bawa apa sih. But at the very end, really treating people how we want to be treated. More into like the respecting side of it. I think before we move forward, just one last things to ponder. Either itu barang atau mungkin is a needs or skill or anything. Just ponder what are the benefit dari sharing gratitude for us. Jadi maybe at the end of the day it's not about them. Maybe the benefit is more to us. What are the benefit of having gratitude for us physically, for us emotionally, and for us socially? Okay, I think we have a quite interesting discussion ya, Johnson. And let's go for the next formal practice Mungkin after that we kita have our discussion. ya, kita coba some short formal practice ya, should be less than 10 minutes ya, karena kita juga waktu kita berusaha untuk menepati waktu sedikit lebih baik minggu ini. Jadi apa yang kita diskusikan di sini maybe juga akan baik kita bawa ke dalam kontemplasi kita ketika kita bermain-main dengan formal practice kita, karena ini kan analytical meditation kan. Jadi all those discussions kan kita bisa bawa ketika nanti kita formal practice ini gitu ya. Oke, kayaknya ini tidak terlalu ada banyak arahan baru, jadi kita bisa langsung mulai. Seperti biasa, kalau misalnya hanya mungkin satu ya, kalau seperti biasa, kalau merasa kurang nyaman during the meditations atau misalnya sulit, teman-teman bisa pause, bisa go back to earlier practice ya, kayak amati nafas atau misalnya connect to moment of nurture, or even just stop juga boleh gitu ya. Kalau misalnya ada at one point you feel uncomfortable ya dengan during the meditation. Jadi ini adalah formal practice untuk modul ke-7. Kita akan specifically membayangkan terkait dengan web of interdependence ya, lalu berusaha untuk membangkitkan feeling of gratitude and tenderness towards those people. Gitu. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa kita pertama-tama ambil posisi tubuh yang nyaman. Punggung boleh sedikit ditegakkan tapi jangan terlalu tegang. Jadi just a minimum tension supaya dia agak jatuh saja. Lalu connect with your body and your current feeling. How do you feel at the moment? Coba scan tubuh pelan-pelan dari atas ke bawah. Kalau ada bagian-bagian tertentu yang misalnya tegang, boleh feel free to stretch or move a little bit. Lalu pelan-pelan sekali lagi kita coba settled into our present experience. What am I feeling right now? Lalu kita ambil beberapa deep breath, if that is comfortable ya. Pelan-pelan kita inhale, tarik nafas. Sambil kita boleh membayangkan udara segar, full of oxygen, masuk dari hidung kita, masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam perut, diafragma, lalu it energizes us. Lalu when we exhale, pelan-pelan kita juga boleh membayangkan sedikit demi sedikit tension kita, worry kita hembuskan keluar.
We do it a couple round, sambil pelan-pelan nafas, kita membayangkan sedikit demi sedikit, kita semakin rileks. Kalau misalnya ada satu dan lain hal membuat kita misalnya susah untuk settling, nggak apa-apa. Boleh berhenti sejenak atau boleh kembali ke earlier practices ya. Misalnya amatin nafas saja atau misalnya boleh connect itu moment of nurturance. Tapi kalau misalnya oke, kita sudah siap, maka kita mulai. Pertama-tama coba kita bayangkan, kita munculkan satu sosok orang yang kita pernah mengalami bahwa dia menolong kita, terlepas dari kesulitan-kesulitan dia, terlepas dari keterbatasan-keterbatasan dia, tapi dia telah membantu kita, baik secara fisikal maupun secara emosional. Misalnya orang tersebut bisa sahabat kita, atau anggota keluarga kita, orang tua misalnya, atau guru kita, atau siapapun ya, yang so far sudah provided us with kindness, despite their own vulnerabilities and limitations. Ambil beberapa waktu untuk merefleksikan betapa berharganya bantuan yang telah mereka berikan kepada aku. Berkat bantuan mereka itulah aku bisa tumbuh, bisa berkembang, dan aku bisa mendapatkan my own well-being. Coba try to immerse yourself in this experience, in this reflection. Bayangkan orang tersebut dengan sungguh-sungguh. Lalu coba lihat, coba cek, apakah ada nggak suatu sense of warmth, sense of tenderness dari diri kita yang muncul terhadap orang tersebut. Kalau misalnya ada, kita boleh duduk sejenak bersama dengan perasaan itu ya, perasaan tenderness, perasaan warm, kita boleh duduk sejenak bersama dengan perasaan itu. Let them sink deeply into our heart, into our mind. Lalu, sebagai makhluk sosial, hidup kita itu kan saling terhubung ya dengan satu sama lain secara tak terbatas. Setiap barang yang kita gunakan, segala kenyamanan-kenyamanan yang kita nikmati, ataupun kemampuan-kemampuan yang kita miliki yang telah membuat kita bisa berhasil dalam hidup kita, itu semuanya kan menjadi memungkinkan untuk kita gunakan, untuk kita nikmatin, karena keterlibatan banyak pihak. Benar nggak seperti itu?
Bahkan hal-hal sederhana seperti sarapan kita pun, misalnya, atau misalnya bahkan hal sederhana seperti tempat tidur kita, misalnya. Itu semua datang dengan bergantung pada banyak sekali hal. Dari orang yang membelikannya, ya, dari orang yang menjualnya juga iya, dari orang yang memproduksinya juga iya, dan seterusnya. Jadi, kita really depend on hundreds of things each day. And it connects us with countless others. Benar gak? Lalu ambil lagi beberapa saat untuk coba mengembangkan lebih jauh lagi sense of gratitude kita dengan cara making visible siapa-siapa saja yang telah berkontribusi dalam hidupku. Misalnya, ambil contoh satu skill, satu kemampuanku yang aku paling suka, yang aku paling mengandalkannya. Misalnya leadership skill, communication skill, finance skill. Coba kira-kira kita ingat-ingat siapa-siapa saja yang telah membantu kita untuk bisa mendapatkan, memiliki kemampuan-kemampuan ini. Guru yang mengajarkannya, buku-buku yang mengajarkannya, pengarang bukunya, penerbitnya, sekolahnya. Pelan-pelan misalnya coba bayangkan siapa yang pertama-tama mengenalkan dirimu dengan skill itu. Lalu siapa pula yang telah membantu kamu dalam mengembangkannya. Bahkan misalnya jika diriku adalah misalnya guru yoga atau guru ya pun, berkat adanya murid-murid yang ikut kelasku pun lah, itulah yang juga telah membantuku kan untuk bisa mengembangkan that skill. Jadi kira-kira siapa saja yang telah membantu diriku untuk aku bisa berlatih skill ini. Coba pelan-pelan kita mengembangkan this awareness untuk coba pelan-pelan include more and more people. Yang sebenarnya telah berkontribusi mendukung hidup kita. Lalu semakin kita mengingat-ingat terkait dengan web of our interdependence, ya, kita coba perhatikan diri kita ada semacam shift, ada semacam pergeseran feeling, shift of feeling terhadap mereka. Coba perhatikan apakah misalnya ada satu sense of gratitude, satu sense of warmth terhadap mereka. Orang-orang yang banyak itu yang directly or indirectly telah membantu hidupku,
telah providing me with things that I need, ya. Kalau misalnya kamu bisa merasakan ada satu sense of gratitude or warmth, boleh duduk sejenak dengan perasaan itu, ya. Let them soak in, infusing your whole being. Oh, ternyata rasa warmth-nya itu seperti ini. Lalu terakhir, coba cek ketika diriku semakin bisa memperluas awarenessku terhadap interdependence ini, apakah itu juga membantuku semakin membuat perasaanku makin lembut ketika aku berhubungan dengan orang lain? Apakah ketika aku bisa semakin memperluas web of interdependenceku, itu juga bisa membantuku semakin memperlembut perasaanku ketika berhubungan dengan orang-orang. Lalu, apakah itu lalu juga bisa membuat aku makin well-being-nya makin baik? Kalau aku bisa makin lembut ketika berhubungan dengan orang, apakah itu bisa support my own well-being? Apakah dia juga bisa mensupport my ability to engage more meaningfully with others? Kalau sudah, kita ambil beberapa waktu terakhir ini untuk mendedikasikan praktik kita hari ini ke siapapun orang-orang yang kita rasa membutuhkan, ya. Kita berikan doa kepada mereka. Semoga mereka bisa terbebas dari permasalahan penderitaan mereka, dan semoga mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Kalau bisa, kita bisa makin pelan-pelan expand the dedication to include a widening circle of beings on this earth. Dan kita tutup latihan ini dengan set an intention, a commitment to ourselves, untuk coba melatih skill ini, insight ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Kalau sudah, kita boleh welcome back to the class. Thank you. Ini boleh ambil beberapa waktu, 1 menit gitu ya, to soak it in, ya. Kira-kira ngecek lagi, tadi aku merasa apa ya ketika formal practice tadi, what did I do, what did I feel, ya, ketika tadi. Kalau sudah, sepertinya as always ya, kita nggak banyak cukup waktu ya untuk diskusi di ruang ini. Tapi as always ya, ruang untuk diskusi itu selalu terbuka di grup WhatsApp ataupun di community features ya, di Compassion You. Jadi nanti kalau teman-teman ada butuh sharing apapun, please do sharing di WhatsApp group ya, boleh. Eh, Kayaknya untuk penutupnya saya silakan Intan untuk closing ya. Thank you. Thanks Johnson's beautiful practice. Jadi mikir ke banyak-banyak. Lot of thing to contemplate. Thank you teman-teman udah join di modul 7. Jangan lupa minggu depan di waktu yang sama kita juga akan datang ke kelas ini modul 8. Yay. Modul 8 tuh lebih kayak
apa itu judulnya ya? Harnessing the Power of Compassion. Harnessing the Power of Compassion. Setelah kita belajar tadi, modul 1 sampai 5 is all about resiliency. 6 sampai dengan 8 is more about like expanding the compassions. 8 is to harness the power of compassions. What can we do actually? What can we do to help relieve others' suffering? So more into that. Jangan lupa praktisnya tetap dijalankan sedikit demi sedikit. We don't have to be the master, but we have aim for a gradual progress. Gitu. It's a lifetime practice, bisa dibilang. Jangan lupa juga finish kayak all the module sampai dengan modul 8. Alright? And then yeah, I think see you next week. Dan Terima kasih Johnson, Intan. Terima thank you kasih so much for semuanya. coming. Terima kasih. Terima kasih. Have a good rest. Bye, Have a good Johnson. rest. Johnson, Bye, get well soon. Johnson. Thank you, thank you. Thank you. Semuanya. Bye. Have a restful See you, Sunday see you night. next week. Bye-bye.